So salah satu daripada cara membuat space di hati kita adalah Sabbath rest. Yang namanya istirahat Syabat. Istirahat apa? Ya, bukan vakansi, bukan liburan, tapi Syabat. Syabat ini kalau tulisannya Syabat ini bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya S-A-B-A-T. Sabat. Syabat di bahasa aslinya di slide terakhir Hendra. Paling terakhir. Syabat itu artinya simple, sederhana sekali. To stop, to cease, to rest. Cease juga artinya berhenti. Tapi berhenti karena kau tangkep. Enggak. Kau gak bakal pakai. Aku akan berhenti shopping. Berhenti medsos. Berhenti browsing. Stop. Tapi kamu ambil waktu itu. You cease tersebut to stop. Jangan diinvest tempat yang lain. To stop is just completely berhenti. Cease, to cease thinking, stopin pikiranmu untuk berhenti bekerja supaya jiwamu, pikiranmu bisa beristirahat. Yang istirahat bukan badan. Yang istirahat adalah mental. Makanya Yesus mengundang dengan ayat yang sangat favorit kita. Favoritnya Yesus sebetulnya, kita sih gak favorit sebetulnya. Kalau bisa dilewatin terus, karena kita gak ngerti apa itu artinya rest. Itu di Matius 11, ayat yang ke-28, slide 43 Hendra. Oh 45. 45, oke. Katakan sama-sama, undangan Yesus. Katakan pada kiri kanannya, ini undangan. Ini bukan hukum Taurat. Undangan. Pada waktu mau datang, datang. Tidak mau datang, ya gak usah datang. Understand? Pokoknya undangannya terbuka selama-lamanya. Right? Kalau dia orang kawin cuma ya hari kawin itu aja. Kalau Yesus undangannya forever and ever. Amen. Katakan sama-sama. Undangan Yesus 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. So dari siapa kelegaan itu dapat kita peroleh di jiwa kita? Di mana? Dari siapa? Dari Yesus. Bisa gak dari Coca-Cola? Segar? Bisa, sebentar aja. Bisa gak dari alkohol? Bisa. Yang udah pernah minum bisa dong. Bisa. Kalau pengalaman ya pengalaman gak bisa didinai. Bisa gak dari kerjaan yang menghasilkan kangtau gede? Oh yang keras dong, yang keras. Bisa gak dari hobi? Bisa gak dari hobi makan? Bukankah ini terbukti sama zaman pandemi? Semua orang melakukan bisnis kuliner. Semua ada orang memiliki gelar baru, bahasa Inggris saya juga baru tahu, namanya foodies. Foodies generation. Pernah dengar itu? Bikin Oma Lili sangat bahagia. Karena Oma Lili chefnya. Dia bukan sous chef, tapi dia adalah master chef. Kita mau bikin program Master Chef GGA. Kita mau undang orang-orang yang jago masak. Jurinya Ibu Lili. Nanti satu hari masakannya masakan kek. Hari kedua, minggu kedua makannya makanan Pontianak. Otiochu. Kira-kira yang menyaut itu siapa? Orang yang demen foodies gak? Foodies itu tidak semata-mata generasi Alpha atau Z. Tapi juga termasuk generasi yang senior-senior ketepak-tepak juga, you know. Okay? Dan kalau yang senior udah suka, belanjanya non-stop. Okay? Sampai cucunya dibeliin semua. Sayangnya si cucu Z dan cucu Alpha berkata, Betul gak? Betul gak Pak Gun? Right? Si Z sama Alpha berkata apa? Aku udah pilih sendiri kok. Ntar dia datang. Nyesek gak tuh? Right? And then si Master Chef Juri Ibu Lili, Oma Lili berkata, itu anak-anak. Gak ada bentangan terima kasih. Udah capek-capek dimasakin. Dia belanja sendiri lagi ya. Udah belanja sendiri belinya cuma 1 porsi. Yang lain gak dibagi. So semuanya ransum. Okay? Well you see. Dinamika seperti ini yang terjadi di rumah kita setiap hari.
Bisa membuat ketegangan gak? Bisa membuat kesel hati gak? Bisa membuat kecewa dalam apa tidak? Dan kalau kita biarin, kita sapu. Kalau sistem Amerika berkata, we just shove it under the rug. Kita sapu, masukin ke bawah karpet, anggap gak ada. Do you think kecewanya itu pergi karena situasi itu kamu masukin ke bawah karpet? Do you think kecewanya itu hilang dari jiwamu? Tidak. Makanya Yesus mengundang undangan yang sangat dahsyat. Come to me. Saya bersyukur loh dia gak berkata, come to a pastor. Saya bersyukur dia gak berkata, come to a church meeting. Mari masuk ke ibadah ke gereja. No, dia berkata, come to me. All who are weary. All who are weary. Weary itu udah capek, letargik, capek mikir, otak hang. Tapi harus bikin keputusan. Karena itu posisi yang paling gak enak. Dan berbeban berat, heavy laden. I will give you rest. Kalau di bahasa Inggrisnya, rest. Anda semua kalau mau lihat orang-orang di Jakarta betul-betul butuh rest. Lihat penyetir-penyetir mobil di jalan di Jakarta, nyetir di hari Minggu. Adakah mereka peduli jalan yang kanan, jalur kiri? Atau semuanya rata tiga-tiganya, rest. Anda pernah nggak sih nyetir hari Minggu? Atau pakai MRT? Kalau Anda penyetir mobil, dan Anda terlambat datang ke ibadah, kira-kira spanding naik nggak? Nggak naik. Nggak naik? Anda terlambat 15 menit, terus di depan Anda 40 km per jam. Halo? Sebelah kirinya 60 km per jam. Sebelah tengahnya, paling kiri 20 km per jam. Terus Anda di belakang 15 menit terlambat ibadah. Terus anggap Apostle Indri belum bertobat kan? Apostle Indri masih singa sangar. Singa betina yang sangar. Right? Dan kamu masuk timut-timut kayak kucing di situ. Langsung dipanggil namanya dari mimbar. Kira-kira kamu waktu di jalanan itu apa yang ada di pikiranmu? Apa yang ada di perasaanmu? Gelisah? Gundah gulana? Ya. Dan begitu masuk ke ibadah. Anda capek badannya karena kamu tegang. Dan bayangin kalau kamu hidup seperti ini 45 tahun, sepanjang 45 tahun kayak gini, dan lama-lama menjadi budaya. Bahkan kalau nggak tegang itu aneh. Dan ini saya belajar ritme seperti ini dari Musa. Musa tidak sadar dia di tengah penderitaan. Seorang bayi yang dibesarkan oleh putri Firaun dengan kelas istana, baju istana, perlakuan, servis istana, dengan semua dayang-dayangnya, dengan semua ART-nya yang selalu standby. Dia tinggal angkat tangan langsung datang semuanya. Pendidikan sangat tinggi. Stefanus khotbahnya, siapa tuh Musa, dia kabarkan. Ini orang yang sangat eloquent kalau bicara. Sangat fasih dan sempurna dalam pembicaraannya. Tidak ada cacat dalam berbicara. Sangat pandai. Dan dalam 40 tahun dibesarkan seperti itu, 40 tahun itu babak pertama hidup kita loh. Kemudian karena satu emosi yang tak tertahan. Dia mendengar pewahyuan dari Roh Kudus di hatinya. Bahwa semua budak yang dicambukin pekerja rodi adalah saudara dia. Begitu dia tahu tanpa mengerti, tanpa mempelajari buku sejarah daripada bangsa Israel. Dia langsung pakai topi bos, topi Firaun, topi daripada anak Firaun, pangeran, penguasa daripada seluruh Mesir. Dia datang kepada saudara seiman Ibrani berantem. Dia pisahkan. Kemudian berantem lagi, saudara Ibrani dipukulin sama pekerja rodi Mesir. Dia pukul pekerja Mesir itu dan dia bunuh. Itu karena dia pakai topi, dia pemimpin. Gak ada yang salah loh. That's understanding. And that's where I repent. Di pelajaran EHR. Dari seumur hidup saya bos 7 perusahaan. Bos dari 1000 pegawai pabrik saya. Dan memegang jemaat-jemaat dari hati nunaruni yang tulus, saya kepingin nolong orang yang gak mampu hidup, gak bisa, gak punya kerjaan. Tapi pada waktu masuk di kantor pekerjaan, cara kerjanya seperti
Anak kecil yang megang rok maminya. Yet kita kasih persembahan kasih untuk dia bisa hidup. Sebab seorang pekerja layak dapat upahnya, right? Tapi tidak mendapat setimbal dengan yang di-expect. Are you hearing me? Right? And bos saya keluar. Dan orang bukan tambah sehat datang kemari, tambah sakit. Karena saya pakai topi, bos. Do you understand? What repentance is all about? Inilah pertobatan. Bukan kerjaan di pelayanan. That doesn't make you anything. But your character. Pembawaan yang sudah dibentuk dalam kamu. Oleh keluargamu, sekolahmu, tempat kuliahmu, dan tempat kerjamu. Apalagi sebagai pemilik perusahaan 7. Saya dong yang bikin kultur perusahaan itu. Apalagi kalau sukses perusahaannya. And sukses definisi keluarga saya, banyak uang. Sukses artinya di keluarga saya, banyak aset. Banyak rumah, banyak mobil, bisa melakukan hobi saya. Dengan paradigma yang udah terajut dan tidak disadari bahwa pertobatan itu mempengaruhi rajutan salah, dibuka rajutannya, dirajut ulang dengan keluarganya Allah Bapa. Hello? And that takes time, itulah namanya pemuritan. Gak ada hubungannya dengan menangin jiwa 2 orang per tahun. Gak ada hubungannya dengan bersaksi kiri kanan. Bersaksi of course, bersaksi gak usah disuruh juga bersaksi. Kalau kamu encounter Jesus, why not bersaksi? Gak disuruh juga latah. Do you understand? Tapi kenapa kau tidak bisa bersaksi? Because you don't encounter Jesus. Kenapa kamu gak encounter Jesus? Karena kamu ada di ibadat, ada di gereja, kerja di kantor gereja. Tetapi kamu berpikir dengan cara dunia. Itu yang bikin orang-orang di gereja banyak yang konflik, slack. Dan banyak yang berantem. Banyak yang luka, sudah luka. Karena yang datang ke gereja, datang tidak mau ngaku dia pasien. Tidak mau ngaku. Tapi pada waktu mendapat perlakuan keras, sakitnya gak tahan. Sampai kabur. Pindah gereja lagi. Cari gereja yang dimana kita tidak akan sakit. Gak ada. Ada. Karena sakitnya bukan oleh gereja itu. Sakitnya kamu bawa kemana-mana. Bersyukur ada gereja yang bisa menunjukkan ada sakit di kamu. Kalau hanya ngomong gak akan percaya. Tapi waktu gesekan terjadi, perlakuan tidak adil terjadi, baru tahu. Dan reaksi-reaksi yang keluar dari kalian itu adalah bagaimana siapa kamu sebetulnya. Makanya Peter Skasiro berkata, what you do is very important. What you do matters. Jangan menganggap bahwa pengajar ini tidak penting bekerja loh ya. Allah kita sungguh kerjanya kerja keras lah. Tapi hari ke-7 dia stop. Beda sama orang Mesir. 7 hari 7 malam mereka kerja. Tidak ada stop. Tidak ada rehat. Tidak ada vakansi. Yang ada overtime tidak dibayar karena mereka budak. So, pada waktu Musa membunuh orang Mesir, kenapa kok Tuhan ampuni? Because that's his understanding. Selama 40 tahun hidupnya, he's the boss. Betul apa tidak? Dia gak pernah diajari menjadi hamba. Dia gak pernah mimpi dia akan ada di levelnya semua mbak-mbak, dayang-dayang yang melayani dia. He was not born for that. Dia gak lahir buat itu. You got it? Supaya kamu tahu kenapa Tuhan selamatin dia. Dan kemudian pas dia ketahuan, besoknya ada berantem lagi 2 orang Ibrani. Terus si Musa mau melerai, mau misahin. Kenapa kok kamu saudara kok berantem? Langsung salah satunya berkata, siapa yang angkat kamu jadi hakim? Kamu mau bunuh kita seperti kamu bunuh kemarin orang Mesir? Pada waktu dia tahu kebongkar rahasia pembunuhan yang dia lakukan, dia kabur. Dan Musa kabur 40 tahun. 40 years. Second cycle of his life. Siklus pertama 40 tahun pertama. Secara Alkitab, gelombang pertama hidupmu 40 tahun pertama. That's where your plan untuk gelombang kedua mesti sudah selesai. Gelombang kedua hidupmu 40 tahun kedua. Gelombang ketiga 40 tahun ketiga. And then you die. So Musa gelombang keduanya
Tidak melakukan apa-apa, tidak kedengaran apa-apa, tidak khotbah apa-apa, tidak kedengaran apa-apa. Yang kedengaran cuma satu. Dia kabur ke padang gurun sejauh mungkin, kalau bahasa Inggrisnya enak, at the back of the wilderness. Itu padang gurun yang paling dalam dan paling dalam sebisa mungkin dia gak ketemu orang dan tidak diketemukan Firaun, betul? Karena Firaun marah sekali mau bunuh dia. So dia ngumpet, dia hiding. So every time kita punya dosa ketangkep basah, we hide. Makanya reaksi emosi manusia cuma 3 pada waktu kamu tidak sehat. Flee, flight, freeze. Kamu kabur, kamu marah balik, atau kamu hang di situ. Dan gak bisa ngomong. You need to know. Bagaimana kebiasaan kamu. Pada waktu kamu dikerasin, pada waktu kamu mengalami ketidakadilan, waktu kamu mengalami tekanan. Are you freezing? Are you flight? Kabur? Gak mau ketemu? Or are you fighting back? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Which one are you? 3-tiganya akan membuat kalian tidak bisa punya hubungan dengan siapapun. Termasuk dengan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang turun tangan untuk berjumpa sama kamu. So 3F. You have to memorize by heart. So Musa flee 40 tahun. He always flee. Kabur dari kenyataan hidup. Anda gak bisa sembuh sampai Anda face it head on. Anda mesti hadapi kondisi hatimu head on. Muka ke muka. Tidak dikubur, tidak ditekan, tidak dilupakan, tidak disembunyikan dengan aktivitas-aktivitas yang kamu sukai. Hobi makan, hobi shopping, hobi nonton, hobi Netflix. No, you had it face on. Hadapi muka ke muka. Itu yang dilakukan Joyce Meyer sampai dia bisa berkata, face it fear. Musuh utamanya Joyce Meyer akibat diperkosa bapaknya 126 kali. Takut. Takut orang tahu. Takut apa kata orang. Takut calon suaminya tahu. Makanya Tuhan kirim dia suami yang berkata pada dirinya, aku hanya mau menikah sama perempuan yang butuh dilayani. Bukankah Tuhan menjawab perinduan hati kita? He solved the problem, menikah dengan Dave Meyer. So Musa bersembunyi. Incognito. Dia sama sekali tidak menunjukkan dia adalah putra Firaun. Dia lihat anaknya Jethro, putri-putrinya lagi ngambil air. Dan dia bantu. Dan dia bantu istrinya. Yang akhirnya jadi istrinya. Dan dia kerjanya cuma jadi gembala dari dombanya mertuanya. Membantu istrinya bekerja. Satu-satunya hartanya Musa cuma satu. Tongkatnya Musa. Tongkat di bangsa Israel adalah lambang daripada kebudayaan perjalanan hidupmu. Kalau kita pakai lagu liriknya lagu Tak Terbatas, cerita proses hidupku. Yakub sebelum mati dia bersandar di tongkatnya yang isinya sejarah hidupnya dia. Anda gak bisa pergi dari cerita hidupmu loh. Anda mati pun kau bawa itu. And if your name is legacy, legasimu adalah cerita hidupmu yang dibawa oleh anak cucumu. Kalau anak cucumu tidak dikasih itu, mereka akan meniru ulang persis tanpa mikir semua yang orang tuanya lakukan. Karena history yang tidak dipelajari akan repeat itself. Akan terulang lagi. So it's very important Anda tahu perjalanan hidupmu. And itu dibikin cerita. Dan Allender membuat kursus yang saya akan ikuti nanti. How to write your own story. Bagaimana menulis cerita hidupmu sendiri. From the beginning until the end. Tuhan transformasi. Dan Anda sedang menikah dengan semua pasangan-pasangan yang kau cintai. Mereka adalah cerita yang Tuhan mau bikin. Kalau mereka belum bertobat, belum balik ke Tuhan, they don't have a story. Yang mereka punya hanyalah koper-koper masa lampau. Dan kalau sedih pernikahannya, karena kopernya banyak kesedihan. Dan tidak ada koper kita yang tidak sedih. Tidak ada koper kita yang isinya semua berlian dan emas, banyak yang pahit. Kecewa, dendam, amarah. Betul apa tidak?
Dan Anda gak bisa lempar itu ke gembalamu. But you can throw it to God. Dan itu Tuhan minta, bawa kemari abumu, bawa kemari kain kabungmu, bawa kemari semangat pudarmu. Aku ubah engkau menjadi pribadi yang bermahkotakan keindahan, berjubah baju puji-pujian, dan berminyak sukacita. Sampai semua orang memanggil engkau, sungguh kau pohon terbantin Allah. The righteousness of God, kebenarannya Allah. So Tuhan mau bikin cerita dari abu menjadi kebenaran Allah. Ada amin? Dan itu gelombang kedua daripada Musa adalah gelombang dia mau dibikin sampai jadi abu. Sebab kalau belum abu, Tuhan gak bisa bikin lempung. Kalau belum jadi lempung, Tuhan gak bisa bikin bejananya. Do you understand this? So he want to start from zero. Makanya hati yang remuk, jiwa yang patah tidak dianggap hina. Dan orang paling takut menghadapi Mazmur 51 ayat 19. Hati yang remuk, jiwa yang patah, yang Tuhan minta dari kamu. Dan selama kau meronta-ronta, teriak-teriak, gak terima akan situasi itu. You're not broken yet. Kamu belum remuk. Dan selama belum remuk, there's nothing God can do. Karena kamu masih bisa patch here, patch there, plaster sini, tembel sini. And what God wants is bejana di mana aku bisa berdiam. Dan dia mau bikin kita menjadi rumahnya dia. Berarti interiornya dia akan renovasi. Amen? So, all this, pada waktu kalian memberikan tempat kepada Tuhan, and dia masukin rest, kelegaan, your life akan memulai dalam kehidupan jalan perjalanan yang baru. And lihat di ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. So tidak ada guru yang bisa menggembalakan jiwamu yang luka, yang letih lesu, beban berat. Yang bisa sesempurna Yesus. Karena guru manusia yang ngajarin kalian, baik saya, Peter Kasiro, John MacComer, kita masih manusia. Kita belum mencapai titik lemah lembut rendah hati. But if you accept the invitation, kalau engkau menerima undangannya Yesus, come to me. Mari datang padaku. Jangan ke pendeta. Jangan taruh pengharapanmu di manusia. Terkutuk orang mengandalkan manusia. Sekalipun orang itu baik sekali. Lemah lembut sekali. Terkutuk karena orang pendeta itu, manusia itu merampok hak Tuhan untuk berkati kamu. Now that's the understanding dari Maliaki 3 ayat 10. Bawa persembahan perpuluhanmu kepada Tuhan. Kau penipu. Ya, seluruh bangsa penipu. Bahasa Inggrisnya kau perampok. Tuhan gak marah kayak gitu nadanya. Kamu bawa perpuluhan ke rumah persediaanku. Seluruhnya. Karena perpuluhan milikku. Supaya kamu jangan rampok aku. Jadi tujuannya itu baik. Ngasih taunya baik. Mestinya orang Israel tanya, ngerampok apa? Aku ngerampok engkau di mana? Dan mereka bertanya, nipu engkau? Nipu di mana? Dan dia berkata, dengan kau menahan persembahan khusus dan persembahan perpuluhan. Sebetulnya kalau engkau mengembalikan milikku, aku bapakmu akan buat kamu hidup di bawah langit terbuka. Dan aku hujankan berkat sampai gak ada tempat untuk nampung. Dan semua belalang pelahap, rampok-rampok, orang-orang yang kayak belang-belang kecil-kecil yang grogotin kamu minta ini, minta itu, minta ini. Semua akan kuhardik. Dan kamu akan menjadi orang yang sangat diberkati. Sampai seluruh bangsa menyebut kamu bangsa pilihan Allah yang diberkati. Bahasa Indonesianya bangsa yang berbahagia. So it was not hardikan keras. Memang itu peneguran. Seluruh Maliaki peneguran ke hamba Tuhan. Bukan ke jemaat. Karena jemaat berdosa akibat imamnya berdosa. Imamnya tidak melakukan persepuluhan. You have to understand bagaimana pakai buku Maliaki. You understand? Ya, itu teguran akhir zaman ke pendetanya, ke imamnya. But tujuannya Tuhan kasih tahu is for the goodness.
Loh aku tuh kepingin kasih kamu berkat melampaui kemampuan kamu kerja keras sepinter-pinternya kamu. Kamu butuh aku modalin. Modalnya bang gak cukup. Modalku lebih dari cukup. Tetapi kuncinya persepuluhan dulu. Supaya aku punya bahan untuk mengerjakan apa yang dibutuhkan. You understand? Karena hukumnya Allah cuma satu. Kalau engkau mengalami kekurangan, mengalami kesulitan. Apa yang ada di tanganmu kasih ke Tuhan. Whatever. Anda ingat anak kecil dengan 5 roti 2 ikan? That's all they have. Seluruh 5.000 laki-laki yang kumpul. Si anak kecil ini yang punya 5 roti 2 ikan. Dan si anak kecil ini yang bisa kasih. Dan dengan yang kecil, yang tidak rasional. Kalau dibandingkan dengan 5.000 pria Yahudi yang gede. Gak rasional. Tapi dengan yang kecil yang anak ini percaya bisa berikan. Tuhan bisa memulai sesuatu. Dengan seperpuluhan yang kecil. Tuhan bisa lakukan sesuatu. Do you understand? It's not, Mas kalau gak bangkrut loh. No. Justru kalau kamu percayakan ke aku. Kalau gak aku mau berkati kamu dasarnya apa? And that's him. Itu adalah Allah kita. Ada amin? So kembali ke kesaksiannya Ria sama Yohan. Saya kasih nama sekolahnya Rumah Belajar Kasih Sayang. Karena memang muridnya terimanya kasih sayang. Si Ria berkata bersaksi. Dia berkata bahwa ada anak-anak yang belajar. Tiap kali belajar nunduk. Kalau dikasih latihan yang lebih berat nunduk. Terus semangatnya putus. Dan dia mesti elus. Dia mesti ngomong kamu bisa. Dan saya nggak ngajarin apa-apa loh, apostle. Saya tuh cuma apa yang diterima di GGA ya aku berikan itu aja. Kan dari semangat putus, tapi saya kasihi mereka, saya peluk mereka, saya dukung mereka. Akhirnya mereka bisa bangkit dan bisa berkata aku bisa. So, perjalanan menjadi orang yang seperti Tuhan mau. Itu orang-orang muridnya belum jadi seperti Tuhan mau loh. Baru dari nggak ada harapan, punya harapan buat belajar. Dan sampai anak-anak sekolahnya bisa pandai di sekolah. Yang paling mengagumkan orang tuanya berkata. Terutama yang dari latar belakang iman yang 180 derajat berbeda bertolak belakang. Anak gue lu pelet ya. Sampai orang tuanya ngomong seperti itu. Berarti kerakat. Betul apa tidak? Right? Nah, jadi anak itu kalau belajar di situasi yang aman. Bukan mengizinkan semua apa yang mereka mau bisa dilakukan loh. Gak ada loh. Mereka juga cukup strength loh. Karena yang paling menarik adalah murid-muridnya mereka punya geng. Jadi sekarang ruko kita 4 lantai. Mereka udah atur. Geng kinestetik lantai 2. Yang belajar sambil main bola basket. So Anda belajar bagaimana ngajar fisika, matematika pakai bola basket di tangan dia. Kira-kira kalau Apostle Indri yang ngajar anak itu dimanain? Posisi anak itu di mana? Di lantai bawah, terus di pintu depan. Right? Tapi ya Yohan sama Ria mendapat karunia khusus. Terlepas dari jiwa mereka perlu masih disembuhkan Tuhan. But you know, when you do what you're passionate about. Kalau kamu melakukan apa yang menjadi gairahmu. Tidak ada apa yang bisa menghalangi kamu. Right? Do what make you happy. Menjadi pengikut Tuhan tidak melarang kamu to be happy. Ada amin? Okay, so pikulah kuk yang kupasang. Dan belajar padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Karena dia memakai kata kuk. Katakan sama-sama kuk. Itu bajak. Okay? Dan kuk yang kupasang itu enak. Katakan enak. Mana orang Jawa Timur? Surabaya. Yang keras ya. Ngomong enaknya cara Jawa Timur. 2, 3, 4. Nah itu. Sini gak ada orang Jawa Timur sini. Ini orang Betawi semua nih. Jawa Timur serentak. 2, 3. Kurang keras. Cuman satu orang yang keras. Yang orang Malang. Oke. Orang Probolinggo belum keras. Orang Banyuwangi belum keras. Kamu orang apa? Malang. Seng Banter. Oke. Dan kuk itu, sebab kuk yang kupasang itu, nah kalau orang Jawa Timur, enak, muter mulutnya. Makanya saya paling gak tahan pelayanan dulu di Jawa Timur, gue kalah mulut. Ada
selesai jawabannya deh. Oke, tapi kalau janjinya Allah, aku mau. Karena mantep. Kalau bahasa Manado, mantap. Yang keras dong. 2, 3, mantap. Mantap Jo. Oke, sebab kuk yang kupasang itu enak Jo. Yang Jawa Timur berkata, and bebanku selama-selama. Nah gitu dong. Oke, so kuknya Yesus adalah undangan untuk hidup Syabat. Dengan kata lain, dengan gambar kuknya di sini yang diberikan. Kira-kira karena Yesus yang pasang kuk, kira-kira Yesusnya di mana? Kuk itu selalu ada 2 besi. Oke, ada 2 sapi. Sapi senior, sapi junior. Sapi yang mau dilatih dan sapi yang sudah biasa dan kenal sifat tanah yang dia perlu garap pakai kakinya. Sehingga gampang dicangkul oleh petaninya untuk diolah, untuk ditanamin biji-biji, untuk ditabur. Do you understand this? So saya mau tanya, kuk yang kupasang itu enak. Kenapa enak? Karena sisi seniornya Yesus. Pemuritan itu bersama Yesus. Bukan dari pemimpin gereja ke kamu. Pemuritan bersama Yesus. So pada waktu kamu berada bersama Yesus di sampingnya, you are actually being disciple. Dan kata lain dari makna daripada discipleship adalah reparenting. Pengasuhan ulang. Kenapa? Kita buka dari kitab Roma. Saya bagikan ini di Bible study, it's just so easy untuk saya ngajarnya. Kita mulai baca dari ayat 9, Roma 6 ayat 9. Oh sorry, Roma 6 ayat yang ke-7. Ayat 7 Hendra. Atau ayat 6, ayat 6. Saya suka kata, kalau ini bahasa ciri-ciri bahasa Inggrisnya dari Peter Scazzero. Karena kita tahu itu bahasanya Paulus, itu namanya stem sentences. The stem of the sentence. Oke. Ayat 6, mari kita katakan sama-sama ya. 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama, lingkari di Alkitab kalian manusia lama. Lingkari di Alkitab. Kalau udah banyak lingkaran dikasih stabilo kuning. Kalau dilingkar lagi bolong sebentar lagi di halaman itu. Dan kalau bolong Anda tulis mukamu. Insert foto wajahmu di situ. Karena kita tahu bahwa ini orang telah turut disalibkan. Right? Supaya, lanjutkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Katakan sama kiri kanannya, tubuh kita masih ada dosa loh. Bahkan ada kuasanya. Makanya kalau suruh puasa berontak kan? Bukankah lebih enak makan pisang goreng kepok daripada berpuasa? Right? Siapa yang tergoda rasanya mau batalin puasanya begitu lihat singkong goreng, batagor, pisang goreng, langsung rasanya kayaknya kita tunda dulu. Bagaimana kalau kita reschedule puasa kita? Ada nggak yang berpikir seperti itu? Ada, sering, majority, oke, you manusia. Oke, so tapi kita mesti sadar bahwa itu manusia punya kuasa. And berhasil nggak kita batalkan, kita membuat rescheduling? Berhasil nggak? Berhasil. Berarti kita ngakui bahwa perkataan Paulus benar, bahwa tubuh dosa kita punya kuasa. Amen. Lanjut. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. So idealnya kamu mesti tahu bahwa setelah kamu bertobat, manusia lama kita telah turut disalibin. Supaya, kenapa disalibkan? Kenapa melakukan penyaliban? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi cara kuasa tubuh dosa kita tidak lagi hidup, cukup dengan kita ngingetin si manusia lama. Lu udah disalibin, lu udah disalibin. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena pusat daripada
aktivitas dan kelesuan, keletihan kamu di pikiran. Right? Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi targetnya untuk kita manusia lama disalibkan, manusia lamanya mati. Ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya faith mesti bekerja sama dengan promise. Oke? Bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. That we will live with Him. Katakan sama-sama lagi ayat 8, 2, 3. Jadi jika, lingkari kata jika. Bukan pada waktu. Not when but if. Kalau doa puasa when we pray. When we fast. Tapi kalau ini if you die. So death to self is a choice. Anda mau mati daging, pilihanmu. Anda gak mau dagingnya dimatiin, pilihanmu. Oke, pelajari bahasa Indonesia perlu belajar KBBI ya. Bedanya kata pada waktu sama jika. Kalau pada waktu berarti itu udah kebiasaan. Cuman tidak ada timing waktu, jam hari ini, tanggal ini, gak ada. Kalau jika, itu hanya kondisional. Kalau kamu telah mati dengan Kristus, kamu percaya bahwa kamu akan hidup, akan future, tidak instan. Juga dengan Dia. Are you understanding this? Ini baru promise loh ini. Belum kepastian. Ulangi lagi ayat 8, 3, 4, 5. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Is still a faith promise? Yes. Masih janji iman? Oke. Ayat 9, sentence yang penting. Karena kita tahu, 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati. Tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Apakah ini kebenaran terbukti? Sudah jadi? Sudah done? Beda gak sama ayat 8? Beda gak sama ayat 8? Beda karena ayat 8 kita akan mati. Kita akan bebas dari kuasa dosa di tubuh kita. Kalau Yesus sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Setiap kali Paulus bicara tentang apa yang Yesus kerjakan, selalu dia mulai dengan kita tahu. Ada amin? Ayat 10. 2, 3. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Dia bukan mati konyol, men. Mati karena terdosa manusia, right? Satu kali dan untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi, ulangi. Ayat 10, 2, 3. Sebab kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi. Jadi Yesus kita hidup apa mati? Yesus kita hidup atau mati? Seorang pendeta ditanya, what is the best thing that ever happened to your life? Dia orang Inggris ya, Pastor John. And Pastor John berkata seperti ini, the best thing that ever happened to my life, that I can believe in Jesus, the resurrected Christ. Anda ngerti ya? Terjemahan belakangan. Terus ditantang sama orang-orang itu. So what about other belief? What about other religion? What about other belief? What about other religion? If you are in a new country, if you are going to a certain way, to a certain area, and you don't know which way to go, and in front of you there are two men. One is alive, one is dead. Who do you ask? The dead one or the live one? Kamu gak ketawa ya? Kamu gak ketawa ya? Ini kalau di bahasa Inggris udah ketawa semua, ngakak nih orang ini. Kamu gak ngerti ya? Susah amat loh. So seorang pastor ditanya seperti ini, ditantang dia. Apa yang apa dalam hidupmu? Apa yang paling terbaik yang pernah terjadi dalam hidupmu? Saya bisa percaya Yesus yang bangkit dari mati sebagai Kristus. Terus orang agama lain berkata, bagaimana tentang agama lain? Bagaimana tentang kepercayaan lain? Apa urusan agama lain?
apa urusan tentang kepercayaan lain? Ya kalau kamu pergi ke suatu tempat dan kamu nggak kenal tempat itu dan kamu nggak tahu jalan. Kalau di depan kamu ada orang mati sama orang hidup, kamu tanya yang mana? Is it ridiculous? Kamu gak percaya Yesus? He is alive. Apapun yang kamu butuhkan untuk ditanyakan, tanya pada yang hidup. Jangan tanya pada yang mati. Ada amin? Ngapain ngomongin problem dan koper yang borokmu? That's death. Tanya arahan hidup. Keluar dari masalah kepahitanmu. Masalah sakit hatimu. Keluar by asking the living one. Tanya sama yang hidup. Tanya yang mengalahkan maut. Tanya yang mengalahkan kematian. Dan masih bisa hidup menunjukkan jalan bagi kalian. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Amin. This is beyond amen, man. You know, this is preaching. Ini loh khotbah tuh kayak gini. Khotbah bukan ngajar. Khotbah memberikan orang memiliki ilham. Bagaimana pakai Yesus bangkit dari mati in your day-to-day life. Anda berkata, aku gak ada jalan, aku tertekan, aku stres, aku mau mati rasanya. Udah nyerah, dia begini. Hey, we have a resurrected Jesus. Dialah jalan kebenaran kehidupan. He can show you the way. Karena dia hidup. Senyum sama kiri kanannya. Mau ada pengharapan hari ini. Ku bangga sama kau. Because you believe in Jesus. Ada amin? So gak usah pakai muka panjang kayak orang gak ada harapan. Because jawaban kita ada di pribadi yang bangkit dari mati, yang kalahkan maut, kalahkan kuburan. Right? Semua dosa kita, problem kita, dia kelarin di kayu salib. Correct? Right? Dia ngomong apa? Tetelestai. Udah lunas dibayar. Correct? Semua yang mati, semua yang gak ada harapannya udah diselesaikan Yesus. Dia bangkitin dari mati, fotomu sebelah kananmu, kuburan yang kosong. So salib, dosaku beres. Kuburan, aku hidup bersama Yesus. Bikin Twitter, bikin konten Instagram. Oke, Apostle Idri begini, nyerah di depan salib. And Apostle Idri begitu, yeay, kubur kosong. I'm very illustrative, you know. Suruh jual kopi juga bisa gue. Ayat 11, lanjut. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Karena kita tahu di ayat 9 dan 10, 9-10 itu nyambung. Maka demikian pula hendaknya Indri Gotama memandang Indri bahwa Indri telah mati bagi dosa. Tetapi Indri hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 11 is not yet. Ayat 9-10 is done. It is finished. And ayat 11, it is to become. Dalam kehidupan kita. Are you hearing me? Makanya itu pendeta di Singapura berkata seperti ini. Salvation is not baptism of water. Salvation and baptism air tidak sama. And baptisan selam bukan keselamatan. Keselamatan terjadi karena kasih karena Allah. Oleh iman kamu mendengar pelajaran tentang kabar baik Yesus Kristus. Kau percaya, kau berjumpa dengan Yesus. Yesus datang pada kalian, you are saved. Nangkap ini. Tetapi waktu kamu dibaptis selam, itu itu adalah fase kedua. Jangan baptisan selam menteraikan kamu selamat. No. Baptisan selam bukan meterai kamu lahir baru. Baptisan selam memeteraikan aku sudah mati bagi dosa dan aku hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Berarti ada perubahan. Dari biasanya hidup dengan semua dosa yang diwariskan nenek moyang kita. Dari semua keturunan angkatan ketiga keempat, kesalahan Bapak ditimpakan keturunan ketiga keempat. Saya mungkin keturunan keempatnya atau keturunan ketiganya. So saya mewariskan semua dosa-dosa, pola berdosa, pola cerai, pola bohong, pola utang piutang, pola menyembah berhala. I inherited.
Tapi waktu Yesus datang kepada saya, bang! Seluruh apa yang saya lakukan, dosa yang saya lakukan maupun diwariskan, dia sudah selesai di kayu salib. Saya terima kasih karunia itu, the gift of grace. Bukan pekerjaan saya, tapi pemberian Allah. Agree? Kemudian saya memilih untuk bertobat. Apa artinya bertobat? Metanoia, perubahan pikiran. Apa yang berubah pikirannya? Dari mikirin gaya hidup warisan nenek moyang, papi mami ngidupin kayak apa, mak cokong ngapain, kakek nenek yang buyut ngapain, saya niru semua gaya mereka, saya berbalik kepada Allah untuk Allah dan saya mau diajarin Roh Kudus melalui Yesus hidup sebagai anak Allah Bapa surgawi seperti apa. Kalau kamu mau seperti itu, kubur dirimu. Keluar sebagai bukan ciptaan baru. Ciptaan baru udah terjadi waktu kamu ketemu Yesus. Terjadi pada waktu kamu berkata, setiap hari aku akan sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Baru bisa menjadi petobat. Siapa itu petobat? Pengikut Yesus. Ngapain ikut Yesus? Menjadi murid Kristus. Are you hearing this? Are you hearing this? Selama ini ada teologi yang mengajarkan kalau lahir baru, baptis cepetan, baptis cepetan. Memang dibaptis tandanya. Tapi artinya baptisan ini. Kalau dulu bapak leluhurmu, bapakmu, sekarang bapak kita adalah Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Papahnya Yesus. Become our papa. Dan baru kita setuju dengan apa yang Henry Nouwen katakan. Bahwa spiritual identity kita, our spiritual identity kita is not what I have. I'm not what I have. I'm not what I do. I'm not what people think of me. I am the beloved of God. Oh yes. Kalau engkau memilih untuk dibaptis Islam dengan understanding that you live for God in Christ Jesus. That you don't live for bagaimana papi saya? Kalau di keluarga saya kayak begini. Kalau di keluarga saya kayak begini. Keluarga kamu harus ditinggal budayanya. Makanya Abraham untuk menjadi Abraham. Perintah pertama, tinggalkan negerimu. Tinggalkan tanah nenek moyangmu. Tinggalkan agama nenek moyangmu. Tinggalkan budaya nenek moyangmu. Tinggalkan makanan menu nenek moyangmu. Dan aku akan bawa engkau ke negeri yang kamu tidak tahu. Belum pernah lihat. Tapi aku akan bawa kamu ke negeri yang arsiteknya aku sendiri. Do you understand this? Makanya kekristenan adalah cerita proses hidupku. Jesus is never at the end of the tunnel. He is with you every step of the way to make sure you're out of the tunnel. What an assurance. Gak heran kalau penulis lagu Kidung dengan bangga sekali menulis lagu. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh what a fortress. Oh God, betapa seperti benteng. Your glory divine. I'm the heir of salvation. Pewaris keselamatan. Born of the Spirit. Was in the blood. And this is my. This is my. Are you making a story for Jesus? Kalian mesti bisa bersaksi loh. Karena Injil dapat dimajukan melalui kesaksian kamu. Bukan melalui khotbah bagus dari pendeta. Jangan kagum sama khotbah. Kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam dirimu. Sehingga menjadi sebuah buku. Are you hearing me? Learn how to write your story. Kalau ketemu sama Ruth Made, aduh apostle, aku banyak cerita. Satu hari dia akan duduk di kantor GGA, dia tidak akan lagi bilang ada cerita. Tulis. Dan suatu hari itu tulisan akan menjadi suatu buku yang dipublish. Yang dunia akan kagum. Apa yang Tuhan bisa kerjakan
dalam kehidupan seorang manusia berdosa yang tidak kenal Yesus. Melalui badai, melalui gelombang amukan laut, melalui hempasan, melalui pukulan, tanganku di dalam tangannya dia. Isn't that beautiful? Bayangin, kita gak usah penuh-penuh 10.000 jemaat lah. Buat apa? Itu penggemar manusia. Saya mau ada 100-200 orang penulis buku ceritanya Tuhan. Dan kita akan publish ke seluruh dunia. Gampang publish. Di Amerika, salah satu cuplikan dari kesaksiannya Dr. Ben Carson. Because he said, in between the cover of the book is the dream you're gonna have. Is the place where you're gonna go. Dan kemudian dicuplikin oleh gereja dari siaran dari Inggris yang menginterview Ben Carson. Seorang anak kecil. She's only 6 years old. Maminya itu dia menulis buku judulnya apa? Dan pakai tulisan anak kecil. How to help adult with epilepsy. Dan bukunya dipublis umum, terbit, dibeli di toko-toko buku besar di Inggris. Dan kenapa kok dia menulis itu? Karena dia suka curahkan hatinya. Karena maminya penderita epilepsi. Dan dia yang mesti nemenin maminya. Dan dia mesti datengin maminya untuk nenangin maminya waktu lagi kejang-kejang. 6 years old. Usia 7 tahun, publisher company-nya datang, shake hand, bikin kontrak sama dia. What is it that you cannot publish? Apalagi cerita kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Nobody is born stupid. Nobody is born poor. Kita diperkaya because Jesus doing in our life. Ada amin? Karena apa yang Yesus kerjakan di hidup kita, kita jadi orang kaya. Katakan pada kiri kanannya, I've got a story to tell. 1, 2, 3. I have got a story to tell. Ngomong lagi pada kiri kanan yang lain lagi. Katakan, I have a book. My life story. The Jesus in me is the story of my life. Ya beri tepuk tangan pada Tuhan, kita lagi bernubuat hari ini. So di ayat 11 akan menolong kita semua bagaimana reparenting, bagaimana EHS, EHR bisa terjadi pada kalian sehingga kalian menjadi EHD, Emotionally Healthy Disciple. Pada waktu kalian tiap kali pagi bangun ngaca dengan semua kotoran gigi masih komplit. Rasa mulut kering dan asam. Dan kalian ngomong sama orang yang ada di cermin itu. Kamu sudah ditebus oleh darah nyawa manusia Kristus. Kamu 100% sudah diampuni. Kamu saat ini lihat dirimu seperti apa yang Yesus sudah selesaikan. Dan kamu pandang dirimu sebagai orang yang mati bagi semua dosa yang diwariskan maupun dosa yang kau bikin sendiri. Dan kau hidup hanya bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Kakakmu dan bapakmu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. So Bapa kami di surga, you are my Papa. I am your daughter. Thank you for receiving me. Thank you for adopting me. In Jesus to be your daughter. Semakin sering kamu melakukan itu, semakin kamu rajut di otak kamu. Kamu mesti hancurin rajutan-rajutan nenek moyangmu atau pengalaman-pengalaman hidupmu yang buruk manapun. Just break it down, hancurin, and create a new one. So, am I helping you? Can you do it? Do you need support to do it? So kita masuk ke slide 9, Hendra. Slide 8. Roma 6 ayat 11 bicara tentang pemrograman ulang dari otak kita, dari saraf-saraf kita.
Dipelajari dan diselidiki oleh seorang profesor ahli bedah saraf namanya Dr. Andrew Newberg. We have an Andrew juga di GGA. Tapi dia a lawyer. And he need to reprogram his brain and the client tuh. Supaya nggak ada klien yang nakal-nakal. You know. Dikatakan bahwa otak kita sudah terprogram berpikir cepat dan banyak yang bikin kita menjadi manusia multitasking. Dalam satu waktu kita bisa mikirin anak, dapur, ART, mobil, servis, genteng bocor, Dengan smartphone kita pikir kita smart enough, semua hari ini akan beres urusan ini semua. Right? Setelah kelar jam 4 jam 5 sore, nggak sadar, napasnya ngos-ngosan. Ya apa tidak? Tukang kebun, dapur, pasar, mbok, koki, anak, suami, genteng, kontraktor, listrik, plumbing, everything. Dan kita hidup di budaya ini. Budaya artinya suatu nilai yang dibuat jadi nilai kita, akibatnya bernilai dan menjadi apa yang kita utamakan. Dan apa yang kita lakukan yang bernilai menjadi budaya alias kebiasaan atau habit. Jadi kalau disuruh berhenti mendadak dengan budaya baru yang kita mesti peluk, namanya Shabbat, rest, akan membuat tubuh kita jadi yang udah terprogram hidup dalam derap cepat, kaget, kita akan berontak. Gak setuju, gak setuju. Bukannya ada niat mau berontak, gak tahu itu tercetus otomatis. Do you understand? Now, Dr. Andrew Nuremberg berkata, many of you are wondering, do I believe in God? Saya bersyukur ya, saya baca buku tentang Dr. Andrew Nuremberg. Saya baca buku tentang, what was the book that I was reading? Saya anjurkan untuk kalian baca buku ini minggu lalu. Beautiful book. All Together You. All Together You by Kimberly Miller. Oh no, this one is by Jenna. Okay, it's a very beautiful book. Jenna menulis buku, itu ada di slide minggu lalu. Jenna menulis buku tentang bagaimana Yesus membereskan emosi kita yang gejolak. Dan tidak jadi paranoid, tidak parno, tidak ansietas, tidak panic attack, tidak depresif. But how Jesus really bisa mengcombine semuanya. And itu semua emosi yang berbeda bisa menolong. Sehingga kita bisa menjadi tenang. So dalam bukunya All Together You, nama ini keluar karena saya nonton Inside Out. Kedua, film yang dibuat oleh berdasarkan Dr. Richard Schwartz. Bagaimana dia mengatur bahwa setiap manusia itu terdiri dari banyak bagian. Many parts. And dia bukan orang Kristen. Saya baca di Prakarta bukunya tadi malam di pesawat sambil pakai kaca pembesar saya. Sampai tetangga saya sampai ngeliatin, what's wrong with this woman? Man, kenapa baca pakai kaca pembesar? Anyway, saya terkagum sekali. Dr. Richard Schwartz berkata saya sangat pesimis dan negatif about this religious thing, spirituality thing. Karena papi mami saya sangat religious, sangat spiritual. Dan itu membuat banyak konflik di gereja. So saya antipati. Sampai saya ketemu dengan Jenna, penulis dari buku All Together You. Kamu bisa menjadi manusia utuh. And Dr. Richard Schwartz terima Yesus. Gara-gara bagaimana Jenna memakai sistem yang dikeluarkan oleh Profesor Dr. Richard Schwartz. Dia link ke firman Allah. Dia link ke Injil. And dia mesti bikin prakarta kan. Forwardnya. Jadi sebelum bikin prakarta dia mesti baca dulu kontennya kan. And gara-gara baca kontennya dia terima Yesus. Isn't it beautiful? Begitu banyak cara kita bisa menginjil. It doesn't have to be pakai mimbar. Gak usah sampai undangin main minum kopi yuk sampai gitu. Gak perlu. Even by sharing dengan bertujuan dan konten yang bernilai. Akan membantu orang yang sudah begitu pintar secara scientific. Bisa rendah hati berkata, this is so human, isn't it? I just see it. That Jesus actually in the whole Bible
take care of our emotional need. So Jenna yang memimpin dia terima Yesus melalui bukunya, dan bukunya sangat terkenal hari ini. All Together You. Amen. So Dr. Andrew Newberg berkata seperti ini. Banyak orang bertanya, apakah saya percaya Allah? I'm not even sure God exists. Saya sendiri gak kurang yakin kalau Allah itu ada. Tapi associate saya, Mark Robert Waldman, doesn't believe God exists at all. Tapi saya kurang pasti sih. But what we, Andrew and Mark, can prove to you all is that believing that God exists is fundamentally good for you as a human being. Dua orang yang tadinya gak percaya Tuhan, melalui penyelidikan otak manusia, akhirnya menemukan research di mana manusia yang percaya Tuhan dan berdoa ternyata punya landasan hidup yang baik menjadi manusia yang lebih sehat. Is that amazing? Ini research secara scientific. And so, 9 please, slide 9. Apakah ada dampak berdoa di dalam otak kita? Is there a dampak? When we intently and consistently focus on our spiritual values, ini Dr. Andrew yang tulis. We increase the blood flow to our frontal lobe. Frontal lobe itu, siapa yang orang tuanya orang Jawa yang berkata babynya pinter karena nonongnya gede. Siapa yang orang tuanya orang Jawa? Mami saya ngomong gitu, oh ini anak pinter nih, nonongnya gede. Apa tuh nonong? Dahi. Jangan pakai jidat dong, pakai sopan sedikit gitu loh. Siapa ini? Apa ini? Kalau pakai lulusan universitas, frontal lobe. Oke? Ini namanya PDF, prefrontal PFC, prefrontal cortex kita. Jadi semakin besar, karena ini otak besar kita, semakin besar, semakin gede, ini tempat menyerap informasi, is here. Dan bagaimana informasi itu direaksikan atau diresponi tergantung yang namanya, next slide please Hendra, yang namanya amigdala atau hipokampus. Ini bagian yang kecil sekali di tengah, sangat kecil. Anda mesti beli buku dari seorang dokter yang menjadi pelatih yang membuat kejuaraan sepeda. Penaik cyclist di Inggris selalu juara terus mengalahkan semua negara. Karena dia mainin amigdala dan dia latih hipokampusnya. Ini bagian yang langsung bikin kamu, gak mau, And profesor itu tulis buku yang namanya The Mind Chimp. Pikiran cimpanse. Kalau amigdala sama hipokampus kita nggak dikontrol, kita persis cimpanse. Anda tahu cimpanse? Yang nyerang, yang bela diri, yang flee, fight, freeze. Jangan anggap enteng science ya. Karena sains sedang menyelidiki apa yang Allah kita ciptakan. Dan mereka menemukan kebaikannya. So what is amigdala atau hipokampus? Itu bagian daripada medial temporal lobe system. Jadi gelembung-gelembung. And by the way, otak itu seperti otot masa bentuknya. Kalau nggak dipakai, memble. Cici saya bilang, olahraga, stretching maksudnya, bukan stres. Stretching Nanti kamu tambah tua, itu otot mesti kencang. Kalau enggak kamu nggak bisa berdiri kuat. Itu nasihat ciciku. So ambil barbel. Dikit aja, buku-buku stretching dikirim semua. Aku stretch, ambil buku. Nah, itu sudah stres kan? Aku stres. Karena pas pulang dari Bali, aku udah bangunnya jam 4.30, berarti jam 3.30 Jakarta kan itu. Man, begitu saya sampai rumah, bledak, stretch man. Suruh pagi-pagi 4.30, stretch. Amigdala berkata,
Nah, seperti otot badan kita yang menopang tengkorak tulang kita. Makanya hati-hati kalau udah osteoporosis, pengeringan tulang karena penuaan gak bisa dihindari. Be careful. Kalau udah 80 tahun pengeringan tulang terus minum vitamin kalsium. Kasep. Wes kasep. Kalau mau minum obat tuh kalsium sebelum mencapai 50. Dan mesti stretching di usia masuk 40, gelombang kedua. Makanya Musa banyak stretching di padang gurun. Makanya dia kuat sampai 120 tahun. Memimpin 3 juta pasukan Bodrex. Yang sakit amigdala dan hipokampus semuanya. Such as amygdala and hippocampus have been primarily investigated in emotion-associated memory. Ini yang ngingetin kamu dianiaya. Ini yang mengingatkan kamu betapa kejamnya matanya, muka dari mama tiri, papi tiri, dari orang tua yang KDRT. Is all in the amygdala hippocampus. The amygdala is specialized for the processing of emotion. Yang cepat bereaksi dalam emosi. While hippocampus is essential for episodic memory. Episodic memory itu memori jangka panjang. Jadi memori kejadian umur 3 tahun, kamu mesti ingat gara-gara hipokampus itu. So, dengan kalian melakukan, mengerti kondisi otak kita, saya mau tutup dengan 4 hal ya. The Newberg identified several things he discovered about the effect of religious contemplation on the human brain. Supaya kalian gak berontak kalau kamu saya minta, please sahabat. Jangan marah. Because you are doing this sebetulnya. Nomor 1. Semua pakai bahasa Inggris. Keluarin Google Translate. Pakai penerjemahan sendiri. Enggak ada yang aku terjemahin. Number 1. Engaging in 12 minutes of personal reflection. Melakukan 12 menit bercermin kepada dirimu sendiri. Seperti kita dipraktekkan sama Jason Perkins selama 2 hari nonstop 12 jam. And prayer each day makes a profound impact on our brain. Dampaknya besar sekali dalam otak kita kalau kita setiap hari melakukan 12 menit reflection dan doa. Apa yang dilakukan? Doa dan menjawab pertanyaan refleksi tentang diri kita. What are you sad about? What are you mad about? Apa sih yang kamu alami? What is going on in you? Pada waktu kalian lakukan itu di hadapan Tuhan Yesus, it will strengthen a unique neural circuit that specifically enhances our social awareness and empathy and help us love our neighbor by developing a heightened sense of compassion and subduing negative emotion. 12 menit kontemplatif dan berdoa akan menguatkan sirkuit daripada saraf-saraf secara unik, terutama secara spesifik, membuat kamu lebih sadar lingkungan. Kalau bertemu sama orang banyak, kamu sadar. Kamu punya CTR, community temperature readingnya tajam. Dan membuat kamu empati dan menolong kamu bisa mengasihi sesamamu. Sambil mengembangkan, meninggikan rasa belas kasihan. Dan menaklukkan semua emosi negatif. Inside out dibereskan sama ini. Nomor 2, diketemukan namanya neuroplasticity. Ini semua mesti tahu, orang stroke bisa sembuh. Dari lumpuh bisa sembuh. Because all you need to do, your brain, saya langsung baca ke kalimat yang keempat. We now know that brains continue to develop as a result of the experiences and behavior we engage every day. Otak kita terus menerus dikembangkan sebagai akibat dari pengalaman-pengalaman dan kelakuan-kelakuan yang kita lakukan setiap hari. Contoh, Dr. Andrew Newberg berkata, we can have memories that continue to take on new form simply by the way we repeat them to ourselves. Kita bisa punya pakai kenangan-kenangan indah, tentu yang indah yang dipilih, untuk terus-menerus membentuk ulang ikatan-ikatan saraf dan otak kita supaya nggak memble, lembek, tapi hidup aktif dengan cara kita mengulangi memori bagus. They actually become independent of the things we are remembering. Sebetulnya ini kejadiannya independen pada waktu kita mengingat. So, because our brain will constantly change, yang nomor 3 ya, karena otak kita terus berubah, kita perlu ingat baik-baik.
Apakah kita mengembangkan otak dengan baik atau dengan menghancurkan otak kita? Disiplin yang kita lakukan setiap hari, katakan disiplin. Again, disiplin. Katakan disiplin adalah praktek setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Karena apa yang kita praktekkan akan menjadi kebiasaan. Ada amin? Gak ada orang bisa bilang habit kalau dia gak pernah menciptakan kebiasaan baru. Amen? So, fundamentally, the discipline shape the destiny of our life. Kalau kita tiap hari melakukan dan tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, mengingat memori yang indah, akibatnya itu membentuk destinasi hidup kita. And we need to be aware of the extent to which our behavior affect our brain. Dan pada waktu kita berperilaku benar, menyenangkan, kasih, panjang sabar, lemah lembut, murah hati, itu menyehatkan otak. So bye-bye Alzheimer, bye-bye Parkinson disease. Amen. Nomor 4, prayer and personal reflection. Doa dan reflection pribadi. So kalau Anda pakai buku ini, all this step is here. Dokter Peter Scazzero udah melakukan semua 4-4-nya di sini. Oke, it comes dengan kalian datang kepada Tuhan untuk kontemplatif 12 menit, kalau di sini 2 menit. Kemudian Anda merenungkan apa kata Tuhan. Kemudian Anda membaca renungan. Kemudian Anda reflect yourself, pertanyaan refleksi. You have to do it. Karena Profesor Dr. Trevor Hudson dari Ireland berkata seperti ini. Pada waktu kamu berdiskusi dan kontemplatif dan melakukan pertanyaan refleksi dijawab, justru itulah momen Tuhan membentuk karakternya. Kalau kamu gak melakukan ini, nothing will happen. Semua hanya informasi belaka dan akan kebuang dan kamu tuh lupa. You got it? Please do the reflection please. Okay, thank you. And I believe every one of us need to spend a small portion each day, 2 menit sampai 1 jam, in personal prayer and reflection. Setiap kita perlu memberikan porsi kecil dari hari kita, 16 jam aja kita melek, untuk masuk dalam personal prayer and reflection. I need it. Dr. Andrew berkata, I need it. And dia berkata, you need it. No matter how busy we are, gak peduli berapa sibuknya kamu, we've got to make space. Katakan sama-sama, we've got to make space. We know our priorities and our value and can assess how well we're living up to them. Supaya kita mesti tahu prioritas hidup kita apa. Apakah Matius 6 ayat 33? Dan kita mesti tahu nilai kita apa. Apakah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan nanti kita bisa menguji diri kita. Bagaimana kita hidup sesuai tarafnya keluarga baru kita, keluarganya Yesus. Dan kita perlu menanyakan diri kita setiap hari. Katakan perlu bertanya pada diri kita setiap hari. 2, 3. What adjustment do I need to make to develop my life with God? Penyesuaian apa yang perlu aku lakukan untuk mengembangkan kehidupanku dengan Allah? You need to ask that question yourself. Oke? Sebagai closing, udah di screenshot semuanya? Oke. When you pray, Dr. Andrew Newberg berkata, when you pray, He listens. Makanya kalau engkau berdoa, kok diam, gak ada jawaban. Memang, because He's listening. And karakteristik Allah tuh pendengar yang baik. Then He answers your prayer. Lihat bentuk caranya Tuhan menjawab doa kamu. Dalam bentuk thoughts, pemikiran-pemikiran yang timbul. Spiritual feeling, perasaan yang berhubungan dengan kerohanian kita. Firman Tuhan, ayat-ayat. Atau even perbuatan-perbuatan orang lain kepada kita. Itu bisa menjadi jawaban Tuhan bagi kalian. So if you understand this, kalian tahu God is alive. Amen? So, slide 18 please. Doa tidak merubah Tuhan. Hello? The mind of God does not change, for God does not change. Prayer changes us. Justru doa yang merubah kita. Ada amen?
Haleluya. So sekarang saya mau tanya, apakah kamu harus berdoa? Tidak. Kamu salah lagi jawabannya. Apakah kamu harus berdoa sebagai pengikut Kristus? Tidak. Apakah kamu perlu berdoa? So it is not legalism. Ini bukan legalistik ahli Taurat. Tetapi suatu hubungan intim dengan Tuhan. Because the more you spend time with God, semakin sehat otakmu. Prefrontal cortexnya, medial cortexnya, semua bisa kalem. Dan bisa menyerap pesan Tuhan. Lebih banyak memori yang indah dengan Tuhan daripada memori disakiti orang. Haleluya. Are you learning? Thank you Lord. Give God a praise offering please. Kita beri tepuk tangan pada Tuhan. Katakan sama-sama, we are getting smart. And we're not working harder. Katakan, kita nggak tambah kerja keras di GGA, tapi kita bertambah jadi tambah pandai. Amen. Karena doa merubah nggak dengar. Doa merubah katakan doa mereprogram Tundukkan kepala.